balik lagi di Ngopi bareng Om Dik. Hari ini kita kedatangan bintang tamu masih dari perusahaan ekspedisi ya, perusahaan ekspedisi terkenal nomor 1 di Indonesia, yaitu JNT Express. Ini ada salah satu karyawannya yang bernama Jasiman. Selamat malam Jasiman. Selamat malam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kayaknya lelah amat ya. Ini pulang kerja langsung ke sini atau gimana? Betul. Belum pulang ya, belum mandi. Pantes dari tadi saya cium bau-bau apa gitu. Parah. Hari ini gimana delivery? Ya cukup lah. Cukup apa nih? Cukup memprihatinkan. Mungkin ini biasanya kan kalau hari Senin atau hari Selasa kan paket sedikit katanya. Iya betul. Hari ini dapat berapa? Nyampe Tadi 100? nggak nyampe, cuman 80.000. Ya masih untung lah. Untung 30.000. Kan pengeluaran 50.000. Iya. Ya kurang lebih seperti itu kan? Daripada diam di rumah juga. Nah benar. Ya untuk saat ini sih kita harus baik-baik bersyukur lah. Karena kondisi di pandemi ini banyak orang yang dirumahkan. Ya kondisi saat ini ya, termasuknya kita yang bisa dibilang sangat diuntungkan lah di saat posisi pandemi ya, saat ini ya. Untuk Jasiman kerja di JNT ini sudah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Kurang lebih apa? Lebihnya aja atau kurangnya aja? 1 bulan lagi. 1 bulan lagi ya? Oh kurang lebih. Berarti 1 bulan lagi pas genap 3 tahun. Tinggal tiup lilin. Umur 3 tahun ya? Baru, udah lagi lucu-lucunya tuh. Pokoknya lagi ngacak-ngacak rumah lah. 3 tahun ini pencapaian yang sudah didapat apa aja? Di JNT sendiri ya khususnya ya? Yang paling utama mungkin pengalaman sih. Pengalaman ya? Itu yang paling utama buat saya. Kalau materi dimanapun bisa lah Oke. cari. Tapi paling tidak ada dong yang udah didapat dari segi materi di JNT Ada. selama kurang lebih 3 tahun ya? Kira-kira apa tuh? Roda 2, gubuk, Alhamdulillah. bisa lah bagusin gubuk gitu. Awalnya udah punya rumah berarti? Alhamdulillah udah. Dari kerjaan yang sebelum di JNT udah ada, cuman mungkin dirapihkan setelah di JNT gitu. Oh renovasi Ya. Renovasi ya. Berarti roda 2, renovasi rumah, terus roda 4 belum nih? Belum Berarti? belum kepikir juga sih, karena bingung sih mau makainya Pak. Kalaupun pernah di benak tuh kebayang mau, cuman mungkin lebih ke roda 4 pun yang buat usaha gitu, yang bisa jalan tiap hari lah gitu. Oh gitu. Jadi pick up itu modelnya? Betul. Nggak beliin van aja atau nggak Grand Make Bob biar disewain ke JNT gitu? Bisa sih, ada jalannya mungkin. Oke tuh, cakep. Rencana saya habis tahun ini. Habis tahun ini? Ya doain tahun aja. 2021 berarti? Ya doain aja. Kita habis tahun ini kan 2021. Iya. Apa resign? Enggak, itu yang tadi. Amin. Resign. Berarti kan targetnya tuh ya? Ya. Target itu target tahun 2000. Kenapa nggak 2020? Masih ada yang harus dipikirkan di tahun ini. Untuk target 2020 sendiri apa itu? Kebetulan istri sekarang lagi mengandung, ya mungkin untuk ke situ aja lah dulu larinya. Jadi fokus tahun ini adalah untuk persiapan persalinan istri. Betul. Oke, baru next di tahun 2021 sudah ada plan roda 4. Ya, berarti motor ditambahin rodanya 2 lagi. Amin amin. Nah, tadi kan motornya roda 4. Bukan, yang ada gubuknya. Yang ada gubuknya berarti motor Vespa yang biasa anak-anak berandalan gitu ya, yang banyak gubuknya gitu. Enggak gitu juga. Mobil lah spesifikasinya. Iya, amin amin amin. Amin. Ngomong sebelum kerja di JNT, Om Jasiman nih kerjanya apa dulu? Waduh, Atau pengalaman sebelumnya? banyak banget. Kerjaan yang dilalui banyak. Boleh di-sharingkan nih perbedaan antara sebelum masuk JNT dengan sesudah masuk JNT itu lebih pengalaman pekerjaannya? Paling lama saya kerja itu kolektor sih mungkin lebih tepatnya ya. Kolektor. Ya. Kolektor apa tuh? Bank. Kalau orang Serang manggilnya koperasi.
Koperasi. atau bank keliling gitu ya. Bangke Ya, bangke, disingkat bangke. Bangke. Tapi kalau orang Sunda kayaknya Kosipa. Kosipa. Berapa lama di Kosipa? Waduh, kalau sekolah udah tamat itu kayaknya. Udah Sekolah apa dulu nih? SD 6 tahunan berarti ya? lebih. Oh, lebih ya. Kuliah berarti ya udah mungkin bisa dibilang S2 kan ya? Udah dedengkotnya itu di kampus mungkin itu. Cukup lama juga nih. Lama banget. Pengalamannya berarti cukup lumayan dong di Kosipa gitu ya. Alhamdulillah sih. So, Ya. di sana tuh kayak ada pengalaman gimana sih? Dari mungkin dari segi duka atau sukanya gimana di Kosipa ini? Dari sukanya aja dulu. Sukanya dulu, oke. Kalau sukanya ya namanya di lapangan, tetap nggak jauh-jauh pasti yang kita temuin itu pasti pengalaman baru. Yang kita tadinya nggak tahu, jadi tahu tempat tersebut. Apa tuh tersebut? Ya, ibaratnya kayak daerah-daerah gitu kan. Jadi istilahnya, saya ini orang Cilegon. Pandeglang tuh di mana sih? Oh, Oh, ini maksudnya- Pandeglang. Oh, ini kampung apa di Pandeglang? Jadi tahu, yang tadinya nggak tahu. Kayak gitu sih mungkin. Terus yang nggak kenal jadi kenal, yang nggak punya saudara jadi kayak punya saudara. Mungkin lebih ke situ. Oke. Itu Ka- sukanya kan? sukanya. Nah, dukanya. Oh, dukanya banyak banget. Ya, namanya kerja kayak gitu ya, mungkin resikonya lebih gede. Karena ya di situ sih kita bukan pelayanan sih masuknya ya, kalau kolektor itu. Jadi kita mengambil apa hak yang tempat kita kerja gitu. Tapi hati juga harus dimainkan di situ kan gitu. Peran hati itu harus benar dimainkan. Contohnya gimana kalau pakai hati? Ya kita ditekan dari perusahaan, misalkan dari tempat kita kerja. Kamu bisa minjemin uang, jangan cuma bisa minjeminnya doang, harus bisa nagih. Yang kamu pinjemin uang itu pohon pisang apa tiang listrik. Kenapa duit gua nggak balik? Baratnya kan. Nah sedangkan di lapangan kita yang ngadepin orangnya. Emang posisinya dia aja jualannya udah, apalagi yang digantung itu udah nggak ada tes sisir juga ibaratnya. Mau bayar pakai apa gitu? Kita ribut di lapangan, ya malah kita punya musuh. Saya sempat dikejar pakai parang panjang segini pak. Mau dibacok tuh? Pernah dikejar-kejar itu. Tapi nggak sampai kena kan? Enggak. Alhamdulillah warga situ dateng, ya udah ditenangin si bapaknya itu. Ya alhamdulillah saya suruh pergi, selamat lah. Selamat ya. Itu paling terburuknya. Paling terburuk itu, pengalaman paling parah itu, kejar pakai parang itu. Luar biasa itu ya. 6 tahun dia cuman itu doang paling terburuk. Ada apa? Ada lebih lagi? Apa ya? Kalau di jalan ya sedihnya itu paling kalau udah cuaca buruk itu kayak hujan itu kayaknya neduh orang pada lewat kayaknya di situ kayak gini amat ya paling gitu sih. Cuman ya saya tarik ke diri saya, tapi inilah nikmatnya mungkin gitu kerja di jalan itu gitu. Beda dengan orang yang kerja di kantoran ya. Ya. Kan ada orang yang cuman nunggu di halte, nunggu bis datang jemputan, naik bis, duduk lagi, adem, bisa tiduran sampai kantor kerja. Ya. Kalau kita bukan kita ya, tapi Anda gitu. Ya, begitulah kalau di jalan mah kita yang mengatur waktunya bisa dibilang kayak gitu. Pengen cepat, ya kerja cepat. Mau lambat ya selesainya pun lambat. Mungkin lebih tepatnya seperti itu sih kalau di lapangan. Kalau pabrik kan jam 11 istirahat ya udah, atau jam 12 istirahat ya udah istirahat. Jam 1 masuk ya udah masuk. Dia nggak bisa tuh ngapa-ngapain. Mau kesel juga mukulin mesin paling kan gitu. Kalau di lapangan kan, aduh panas, neduh dulu, haus, minum dulu. Ada teteh janda gitu. Sapa dulu. Kalau di pabrik kan enggak, mesin semua di situ. Jadi monoton ya kalau di pabrik. Ya, Kalau di lapangan enak ya. Suka dukanya, tapi lebih banyak sukanya ya. lebih dukanya sih. Oh, gimana? Dukanya. Tapi menikmati kan? Ya, Kalau nggak menikmati nggak bukan menikmati, dinikmati mungkin lebih kejelasnya. Jadi gini loh Pak, sempet selama saya kerja di situ ya kisaran 7 sampai 8 tahun itu sempet ada beberapa teman-teman sekolah saya dulu yang ngasih channel lah
di sini lagi ada nih, di sini lagi ada lowongan nih, coba sini mau nggak. Cuman apa ya, waktunya itu yang susah gitu. Kita ya mungkin sama lah, kita libur dari Minggu ya, mungkin tempat kerja PT-PT segala macam itu kan hari Minggu juga liburnya. Jadi waktu untuk nyamperin ke sono sininya itu yang susah. Sedangkan ya kita kerja gitu kan, nggak bisa lah kita seenaknya ninggalin kerjaan kita gitu kan. Ya kita harus ada tanggung jawab lah, tetap intinya kan gitu. Sampai 8 tahun ya. 8 tahun tuh ya, gila berarti ya. Itu hasilnya tadi rumah itu ya? Kalau hasilnya banyak sih Pak, cuman ya alhamdulillah nggak ada sisa setelah saya tinggalin. Kenapa itu? Ya ada pepatah kan katanya uang setan dimakan jin ya gundurwo apa gitu. Mungkin ya ke situ lah. Berarti ini salah satu yang bisa dibilang uang setan gitu ya? Ya mungkin kalau setahu saya sih, kebetulan saya waktu itu kan di lingkungan Nasrani juga tuh ya. Bahkan mereka pun ada yang bilang ke saya sebenarnya bukan cuma Islam lah yang mengajarkan kayak gini gitu kan. Di kita pun sebenarnya nggak bisa katanya gitu. Adalah beberapa yang mungkin mereka yang Nasrani pun mungkin yang pemahamannya gitu, yang mungkin adalah beda pemahaman, nggak semuanya mungkin. Awal mungkin saya dari dulu juga tahu lah, mungkin dari kecil pun udah diajarin bahwa yang begitu-begitu tuh nggak boleh. Cuman apa ya, mungkin pikiran tuh masih, intinya belum ditunjukin lah sama yang Maha Kuasa mungkin kan. Ya udah kita nikmatin, enak juga kerjanya. Assalamualaikum, picis, enak Pak, kayak gitu doang. Iya, kayak orang kaya ya? Kayak orang kaya. Pakai celana, nyetil, baju, meja, udah ganteng banget Pak. Pakai sepatu, udah elegan, parlente banget tuh kan. Naik motor tinggal pakai. Udah bawa duit gepokan di kantong, di tas bahkan. Udah nikmat banget. Mau istilahnya, kalau orang yang nggak tahu tuh, kalau punya anak gadis, sama anak saya aja om gitu. Kayaknya udah dia mau ambil mantu aja gitu sama orang tuh kadang gitu. Kalau nggak tahu tuh ya? Iya. Padahal duit siapa itunya? Siang gua kaya, malam kere. Udah storin. Sehari itu biasa ditarget atau gimana sih? Selama 8 tahun sih saya enggak di satu tempat. Ada 3 tempat saya jalanin. Masih sama juga? Sama sih, jenisnya sama. Cuman 3 orang yang punya saham yang berbeda lah gitu. Beda-beda juga caranya, dari 3 tempat ini berbeda cara. Di yang pertama, mungkin di pertama itulah saya mendapatkan istilahnya benar-benar ilmu apa gitu. Disitulah mungkin saya banyak dapat. Ya saya terima kasih juga di tempat kerja saya yang dulu itu ya, biarpun dulu itu mungkin keras, segala macam aturan segala macam. Cuman ya saya rasakan sekarang ini gitu. Kalau emang yang diajarin dia dulu itu memang nyata gitu. Adalah ilmu yang saya ambil dari dia gitu, cara prinsipnya gitu kan, mengajarkan kita untuk disiplin segala. Ya emang harus seperti itu gitu. Kepake berarti ya? Kepake, biarpun dulu memang mungkin kejam amat nih orang gitu kan, karena ya ngerasa digituin gitu. Padahal sekarang ya memang harus seperti ini, namanya kita kuliah harus ikuti. Karena yang berbicara di meja itu bukan dia gitu ibaratnya, tapi ya kerjaan ini gitu. Ya ini hasil kerja kita, ya itu cerminan kita gitu. Baik buruknya ada di kerjaan itu. Kalau bagus nggak mungkin diomelin. Kalau diomelin ya kurang bagus, kurang sesuai keinginan bos gitu. Sama di mana-mana juga pasti gitu ya? Iya, namanya kuliah kita harus tetap ya kayak gitu, harus nerima gitu. Ngikutin apa kata bos ya? Betul. Nah. Selagi jalurnya gitu. Bos juga kalau emang nggak seenak udelnya sama aja, nggak pantas juga gitu. Cuman kalau emang pas jalurnya emang harus seperti itu ya kita harus bisa nerima juga. Terus dari 8 tahun di dunia Kosipa, kenapa bisa kepikiran masuk JNT? Awalnya itu di kampung saya itu ceritanya di kampung istri lah ya ibaratnya. Ngadain pengajian.
itu di acaranya itu setiap rutin itu setiap malam Selasa. Jadi kan saya kalau udah maghrib itu udah di rumah, acara itu habis isya, jadi ya saya ikut pengajian gitu kan. Jadi padahal sama ustadznya saya nggak kenal gitu, dan ustadznya pun nggak tahu saya, tapi kayaknya temanya itu kayaknya nyerempet ke hal-hal yang seperti itu gitu. Ditambah kalau saya berangkat kerja itu kan siang, nggak pagi-pagi banget ya. Jam 10 kadang berangkat itu, jam 9 lebih lah intinya gitu. Jadi pagi itu istri saya bawa anak saya ke sekolah, saya di rumah sendirian. Seringlah saya pantengin Indosiar itu loh, Indosiar. Mama Dede? Bukan, Mama Dede terlalu pagi pak. Ya film-film yang kayak sekarang ini ku menangis ya itu. Dari dulu kan itu udah ada itu, cuman sekarang mungkin lebih ini aja gitu. Padahal dari sebelum itu dari 2016-17 udah ada itu film. Terus saya lihat di film itu kan tiap hari itu, kayaknya mengajarkan ibaratnya gini loh, dari yang susah, sabar ini sampai punya gitu, sampai pokoknya. Jadi kamu tuh hidup tuh jangan takut susah aja gitu, jangan takut kurang gitu loh. Selama di dunia mah susah gitu, maksudnya gimana ya? Ya kalaupun dikasih banyak cuma tetap kurang gitu intinya mah gitu. Manusiawi. Iya, sedikit cukup, banyak pun ya cukup gitu. Jadi ya kalau kita terus yang kejar dunia itu ya nggak ada ujungnya gitu, emang. Jadi mungkin dari situ saya juga berpikir gitu. Karena emang awalnya juga emang udah tahu lah yang kayak gitu mah, cuman ya nggak tahu lah, saya tetap jalanin dari dulu itu ibaratnya. Nah pas waktu itu mungkin bener-bener dibukakan lah pintu hatinya. Iya, akhirnya saya ngobrol sama istri, saya mau ninggalin dunia itu, mau cari suasana baru, dan alhamdulillah setelah saya ngomong sama istri, istri ya nyerahin semuanya keputusan di saya karena saya yang menjalanin gitu. Istri cuma bisa mendukung dan membantu doa gitu. Saya nelpon temen, langsung dikasih channel gitu. Ya mungkin emang udah jalannya gitu, jalan untuk berubah gitu. Iya, jadi rasa dimudahin aja gitu. Akhirnya ya udah, padahal itu ya kalau ngelihat bos saya, kalau ngelihat, saya mohon maaf dulu, mungkin bos merasa dirugikan sama saya karena nggak sedikit uang di lapangan waktu itu, lumayan banyak. Saya tinggalin begitu aja. Cuman ya dari awal kan saya juga udah ngomong gitu, bahwasanya saya udah jenuh kerja seperti itu gitu. Kalau yang lainnya nggak bisa saya jelasin lah, nanti dikiranya saya sok suci atau segala macem gitu kan. Dari awal kan udah saya ngomong ya bla 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 kan, ada permasalahan setelah itu kan kita jalanin, ada permasalahan yang memang tidak diinginkan dan saya nggak bisa ceritakan. Akhirnya ya karena saya juga udah bisa masuk di tempat kerja baru dan beliau pun udah tahu bahwasanya waktu itu kalau nggak salah jatuh di hari Senin, saya harus masuk ke JNT, harus training. Nah dari hari Senin itu saya udah nggak bisa karena saya udah terikat di perusahaan lain. Berarti Om Jess ini keluar tanpa sepengetahuan si bos, Pak? Tahu. Karena sebelum saya pergi itu kan udah ngomong gitu. Ini uang yang ada di lapangan, saldo lah bahasanya kan, saldo yang ada di lapangan ini mau kita tarik gitu loh. Rencananya tadi waktu itu seperti itu, mau kita tarik. Tapi setelah perjalanan mau ditarik, ada yang mau masuk gitu kan, tadinya ada yang mau gantiin lah gitu kan. Saya senang hati kan, wah bagus nih kalau yang mau gantiin, berarti kan prosesnya lebih cepat. Gak mesti saya harus ngabisin uang yang di lapangan itu, ambilin semua baru saya bisa hengkang gitu loh. Benar. Ternyata setelah berjalan beberapa hari, ya mungkin yang bakal ngegantiin saya ini si bos saya ini tahu
kalau si orang ini pernah ada masalah di tempat kerjanya yang dulu, mungkin dapat kabar seperti itu. Akhirnya daripada dia nanti malah hancur, minta ditarik lagi sama saya. Akhirnya saya jelasin, aduh, saya hari Senin saya harus training di tempat kerja saya yang baru, di JNT ini kan gitu. Terus gimana? Ya pinter-pinter kamu aja lah, terserah katanya gitu. Awalnya saya bingung. Masuklah saya ke JNT kan, hari Senin tuh saya ketemu sama pimpinan cabangnya, dia ngobrol, tanya jawab, akhirnya ya dikasih kepercayaan. Nah, hari itu juga saya disuruh bawa barang itu untuk ngirim. Saya bingung tuh awalnya, ini seperti kayak gimana ini? Kemana gitu kan, motor beloknya kemana nih, kan bingung tuh. Alamat saya nggak tahu ya rumah orang ini. Dia bermodalkan handphone, teleponin semua. Awalnya nggak ngerti itu kayak daftar paket buat teleponnya gratis, ini nggak ngerti jadinya. Udah beli pulsa berapa hari sekali, berapa kali sehari waktu itu. Udah, itu padahal nggak banyak, bawa paling 30, bawa paket paling 30. Bereslah jam 3 ya baru kelar. Saya muter tuh nagih, saya nagih tuh, tagihan yang saya tagih itu, tagih. Udah beres nagih, balik lagi tuh ke kantor JNT. Udah nyampe, udah beres. Kalau ada ya uang setoran COD, setorin, baru pulang. Nah, setelah saya pulang, saya mampir dulu ke rumah bos saya. Setoran lagi. Setoran uang lagi. Kayak gitu-gitu saya jalanin selama 2 mingguan. 2 mingguan. 2 mingguan saya jalanin. Double job gitu ya, kayak masih punya tanggung jawab gitu. Iya, bingung saya Pak, karena di satu sisi bos saya ini luar biasa baiknya sama saya. Alhamdulillah baik banget. Dia tuh nggak tahu saya ini siapa, dia nggak tahu istilahnya saya orang mana gitu. Padahal dari suku udah berbeda, agama udah beda. Cuman karena kita kenal di tempat kerja yang dulu, dia percaya sama saya. Saya salut, saya acungin jempol. Karena saya tahu beliau itu susah percaya sama orang, tapi begitu percaya sama saya gitu. Dengan uang puluhan juta diserahin ke saya, silahkan gitu. Saya acungin jempol. Nah, makanya saya berusaha nggak mau gitu mengecewakan dia gitu. Cuman di satu sisi hati kecil saya tuh udah, kamu tuh mau sampai kapan gitu? Apa kamu nggak mau nambah anak gitu? Terus anak lu mau dimpanin kayak gitu terus gitu. Mikirnya gitu hati kecil saya tuh Pak. Kayak berlawanan gitu ya? Iya, cuman kalau saya cerita gitu ya, ini sok suci amat, nih orang udah bener aja gitu. Jadi makanya saya nggak pernah mau cerita gitu. Pokoknya intinya, kenapa kamu tinggalin? Udah jenuh. Bahasa saya seperti itu. Udah jenuh, udah pengen cari profesi lain gitu. Paling kayak gitu. Karena kalau saya terangin masalah yang kayak gini, ntar dipikirnya sok suci gitu. Berarti itu awal mula masuk JNT itu ya? Waktu itu di JNT cabang mana? Di Simpang, Cilegon. Cilegon ya. Sempat berarti sama Pak Fahmi ya waktu itu. Pak Fahmi, SPP-nya, koordinatornya Pak Handoko sama Evan tuh ya, sempat ya. Iya. Nah, untuk di JNT sendiri nih ya, kan ini kita udah mulai masuk ke cerita JNT ya. JNT sendiri suka dukanya apa? Suka duka di JNT. Sukanya itu kalau lagi ada event itu suka banget. Karena iya, karena udah ngebayang, wah bulan depan agak gendut nih rekening gitu. Jadi udah berpikirnya ke situ ya? Iya, udah pasti sih, karena ya belanja online lah, tahu sendiri kalau lagi ada event kan, ongkir, belanja semua dibeli. Yang nggak penting beli. Bahkan kadang-kadang ada orang yang beli karena kangen sama mamang kurirnya, pengen lihat, makanya saya belanja. Padahal gitu. Ada Pak. Baru tahu saya. Ada Pak. Dia belanja cuman karena pengen ngeliat mamang kurirnya ada. Mamang kurirnya Om Jess? Bukan teman, kalau saya nggak ada yang ngangenin. Yang di rumah yang ngangenin istri. Bisa aja. Berarti itu sukanya. Kalau dukanya sendiri? Dukanya ya
Kalau udah cuaca buruk sih tetap kalau di lapangan kembali ke situ. Apalagi ditambah di sini ibaratnya kita bawa barang gitu. Kita bawa barang punya orang, pesanan orang gitu, yang benar-benar harus kita jaga gitu. Bahkan kadang-kadang kita mau neduh aja bener-bener kita mau cari tempat neduh bukan yang buat diri kitanya doang gitu. Gimana caranya biar barang-barang ini juga ikut neduh gitu. Karena ya itu udah tanggung jawab kita Pak. Kita keluarin barang ini dari gudang 100% itu udah tanggung jawab saya gitu. Harus habis tuh ya. Harus, kalau habisnya harus sih. Kalau buat saya sih sebenarnya apa ya? Pantang pulang sebelum zero gitu ya ibaratnya. Cuman di samping itu kan kadang ada ya alamatnya yang nggak jelas. Ya, pasti. Ya, terus paketnya yang biayanya belum dibayar, yang COD orangnya lagi di luar kota, yang lagi kerja atau malam atau gimana nggak ketemu gitu. Itu udah bikin pusing juga kadang-kadang. Paling yang kayak gitu sih yang nggak habis itu. Kalau selagi bisa dicari, tanya RT, telepon, segala macem, sampai bahkan pengirimnya juga kita hubungin masih ada respon segala macem, kayaknya sukses sih di hari itu juga. Di Uber pokoknya dikejar. Bagaimana caranya itu biar tetap habis ya? Iya. Apapun kondisinya ataupun kecuali mentok-mentok kalau emang dua-duanya udah nggak bisa dihubungin ya udah. Berarti bukan salah dari sprinter dong. Paling kita serahin ke kalau mungkin ke pihak yang berwajib ke koordinator atau SPT-nya gitu kan, minta ya gimana sarannya gitu buat nerusin paketnya gitu. Terus untuk nyikapin kayak konsumen yang bawel dan suka komplain tuh gimana ya? Kalau nyikapin itu sebenarnya saya dapat pelajaran lah waktu saya di Cilegon sama Pak Fahmi. Pernah satu hari saya ngelihat begitu sabarnya dia itu ngadepin customer itu, padahal dia tuh udah dimaki-maki, dia diomelin, tapi bukan kesalahan dia gitu. Mungkin emang kita ini tanggung jawab dia gitu, karena dia sebagai di situ pimpinan lah ibaratnya. Cuman yang berbuat salah itu bukan dia gitu, anggota gitu yang lain. Tapi si customer itu ngomel-ngomel pokoknya maki-maki dia, tapi dia tetap ya sabar. Saya salut. Jujur saya nggak bisa. Saya paling nggak bisa bener-bener diomelin, dimaki-maki dengan yang bukan salah saya gitu. Kalau emang salah saya nerima. Apalagi sama orang gede, orang dewasa, atasan atau bos, sama adik saya pun saya nerima. Kalau emang saya salah, diingetin gitu. Tapi kalau udah emang saya nggak salah gitu, cuman kembali lagi sih, kita tuh sekarang saya bekerja di bidang jasa. Jangankan salahnya, benarnya pun disalahkan. Kayak gitu sih. Pelayanan sih gitu Pak. Jadi lebih banyak sabarnya. Itu yang harus. Bahkan kadang ada yang bilang kesabaran saya juga ada batasnya, berarti nggak sabar. Yang namanya kesabaran tuh nggak ada batasnya ya nggak Pak? Iya benar. Dia kebanyakan orang bilang saya sabar juga ada batasnya, saya juga manusia. Iya, berarti dia nggak sabar. Kalau sabar tuh nggak ada batasnya kalau menurut saya. Dan saya bukan orang yang penyabar gitu, jujur. Kalau saya yang penyabar mungkin saya jadi tukang tenun kali. Iya benar-benar, bukan tukang tenun juga, tukang ngitungin beras. Iya, mungkin dari tukang itu Pak. Kalau udah orang yang benar-benar sabar. Terus tadi kan pencapaian sudah, ya suka duka udah, apa sih planning ke depannya? Apa sih yang mau dicapai selain tadi 2021 itu harus punya roda 4 dari JNT? Mungkin dari segi pribadi Om Jess-nya sendiri, Pak, mau lebih baik lagi kah? Atau bahkan mau jadi pakar gitu? Kalau saya sih mungkin yang suka terlintas di pikiran saya tuh cuman pengen ngeberangkatin ziarah orang tua saya sama orang tua istri saya yang udah jadi orang tua saya juga. Ziarah ke makam Rasulullah sana sih. Oh berarti ibaratnya kayak umroh lah ya. Kalau haji kan mungkin sekarang udah tahu sendiri lah Pak, bukan panggilan lagi kan haji sekarang ya. Benar. Mungkin ya umroh paling kayak gitu. Itu sih yang suka terbenak gitu. Tapi kapan gitu? Kenapa saya dulu waktu masih bujangan, waktu masih muda nggak nabung sampai punya uang 60 miliar? 60 miliar itu ada detok saya 60 miliar. Kalau saya punya 60 miliar tuh enak banget kali ya. Kayak gitu aja Pak. Pengen itu berangkatin
orang tua saya sama orang tua istri saya yang sekarang udah jadi orang tua saya berziarah ke makam Rasulullah SAW. Insya Allah di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Amin, amin. Ya tinggal bagaimana konsistennya aja mau atau enggak untuk terus mewujudkan mimpinya gitu. Ya mungkin banyak berdoa juga, ya terus berusaha, kuncinya sih itu ya. Dan sama targetin sih kapan gitu. Itu nargetinnya itu yang takutnya apa, tapi kalau target tuh nggak kayak Najar kan Pak ya? Ya enggak lah, Enggak ya? ibaratnya cuman kecuali Najar kamu berpikir gini, pokoknya kalau misalnya anak saya sembuh dari penyakit ini, saya Najar, nah itu baru. Tapi kalau misalnya mentargetkan Bismillah tahun 2021 saya berangkatin umroh orang tua dan mertua saya. Enggak dong. Kalaupun belum kesampaian nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kan namanya cuman kita berencana. Siapa tahu kalau niat baik itu Biar- biasanya ada jalan gitu kan, biar terpacu. Iya, gitu. biar memacu ya. Iya dong. Kalau cuman angan-angan dipikirin doang tapi nggak ada tindakannya, ya nggak pernah kesampaian. Ibarat kata Jasmine naik sepeda nih, tujuannya ke misalnya nggak usah jauh-jauh ke Banten Lama, dari rumah ke Banten Lama, tapi sepedanya nggak digas, nyampe nggak? Enggak. Nah ya itu sama halnya, bener kan? Bener-bener masuk. Oke, berarti ya mudah-mudahan apa yang dicita-citakan tercapai, mungkin dari segi berangkatin umroh orang tua sama mertua, dan di tahun depan rencana mau punya roda 4. Amin. Amin. Oke, cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada atau pesan untuk teman-teman sprinter yang lain? Mungkin saya mau ini dulu Pak, bukan Oke. buat teman sprinter. Saya mau siapapun yang menonton, yang kenal sama saya, laki-laki, perempuan, muda, tua, saya bukan orang yang bersih, bukan yang suci. Saya orang yang nakal, brutal, banyak dosa, banyak salah. Kepada kalian semua yang pernah saya sakitin, yang baik yang sengaja saya menyakiti ataupun nggak saya sengaja gitu, tapi kalian tersakiti, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kalau saya samperin satu-satu, waktu juga, tenaga juga, dan saya pun tempat tinggal kalian saya nggak tahu semua sekarang. Saya minta maaf lah kalau dulu saya pernah nyakitin kalian gitu. Semuanya tanpa terkecuali buat yang kenal sama saya. Kalau untuk teman-teman sprinter di JNT, tetap semangat lah, jangan kendor. Terus apa ya? Pokoknya jangan malu, jangan gengsi. Lebih baik itu apa? Sekarang kita merasa capek kerja, tapi kata bos juga lebih capek yang cari kerja katanya gitu. Benar. Mending capek kerja daripada capek cari kerja. Udah ketahuan, nikmatin aja. Apa ya? Emang udah ada ini masing-masing kok, udah ada takarannya kok. Jadi ya kalau emang kalian nggak suka, nggak kuat, ya Mending reset. dilepas. Ya, daripada menghalangi rezeki orang lain. Iya, jangan apa sih? Udah tahu berat, apa yang diponggok-ponggok gitu loh. Jadi lepasin aja biar kalian jalan ringan gitu. Intinya gitu aja sih. Saya pribadi juga kayak gitu. Kalau saya memang udah merasa di JNT ini udah merasa ini udah berat banget ke saya gitu. Ya kalau di luar saya ada rezeki lain yang lebih menjanjikan, entah itu usaha atau pekerjaan, ya saya kenapa enggak gitu. Bagi saya itu pilihan gitu Pak ya katanya Pak. Benar. Ya udah, kita pilih yang lebih luar biasa kok gitu. Oke. Ngapain gitu? Kita dikasih makan cengkaruk, tahu cengkaruk Pak? Enggak tahu. Nasi yang udah basi dijemur terus dimasak lagi. Kayak nasi aking. Nah, nasi aking gitu. Tapi di sebelah kita tawarin ketan gitu. Kenapa nggak makan ketan aja coba kan? Benar. Itu aja sih kalau bagi saya. Intinya ya tetap pada jalurnya gitu. Jangan sampai yang tadi itulah
yang bukan hak kita ambil. Kalau bisa janganlah, nah, percuma, nggak berkah ya. ya nggak barokah. Untuk 99 kasih semangat dong ya. Untuk 99 tetap semangat, itu rezeki kita. Kapan lagi, jarang-jarang. Kayak hari ini aja bawa berapa coba? 99, wah apa semangat. Terus buat JNT juga, buat bos-bosnya, seringlah ngada-ngadain bagi-bagi apa gitu ke kita, biar kita merasa dipedulikan gitu loh. Kayak selesai event, kita dikasih apa gitu, hadiah gitu, bolu satu-satu gitu kan, setiap sprinter gitu, processing apa transporternya gitu. Jadi iya, kita dipeduliin, begitulah. Ini harapan dari seorang sprinter ya. Iya. Oke, mungkin cukup hari ini, ditunggu mungkin next kapan-kapan kalau ada waktu bisa mampir lagi kemari. Siap Om. Untuk hari ini terima kasih atas waktunya, balik lagi di Ngopi bareng Om Jim.